Bab 1709. Jangan pernah bermimpi kabur dari genggamanku. Semua abis dipukuli. Para prajurit aliansi Dominion secara bertahap abis. Awalnya Master Jagat 5 dan 6 semua dimusnahkan. Perlahan-lahan prajurit lain tumbang satu persatu. Di bawah kepemimpinan pria itu, kekuatan dahsyat Batalion Rider Neslandia dengan mudah menghancurkan semuanya. Terlalu kuat. Sungguh terlalu kuat. Richard tidak dapat membayangkan bahwa pasukan aliansi Dominion akan dihancurkan oleh satu orang. Pertempuran terus berlanjut. 3 jam kemudian, aliansi Dominion benar-benar musnah. Ratusan ribu orang semuanya tumbang. Namun, Neslandia juga menderita kerugian parah. 3/4 pasukan tewas. 1/4 sisanya juga penuh luka. Tyson Andersen dan Patrick Lange sedang sekarat. Selamatkan. Cepat selamatkan. Di seluruh pegunungan penuh suara yang meminta bantuan. Nathan berjalan langkah demi langkah dengan wajah dingin terus menekan musuh. Hanya tinggal Richard dan para petinggi aliansi Dominion yang tersisa. Setelah melihat peperangan itu, Richard dan yang lain melarikan diri. Nathan mengejar sampai ke belakang dan bergabung dengan 400.000 tentara. Juga tidak berhasil mengejar Richard dan yang lain. Baju robot yang dikenakan Richard dan yang lain memiliki kemampuan terbang juga teknik bersembunyi. Menghindari deteksi berbagai radar. Baiklah. Tidak apa ada beberapa yang kabur. Nathan tidak mengambil hati. Lagi pula, zona perang perbatasan barat telah mengumumkan kemenangan. Sekarang, Nathan sangat ingin berterima kasih kepada lelaki tua itu. Tanpa lelaki tua itu, dia tidak akan menjadi begitu kuat. Juga tidak akan ada masa depan untuk Neslandia. Meskipun itu berlangsung sedikit lebih lama. Dan sekujur tubuh Nathan berlumuran darah. Tapi yang menakutkan dari hal ini adalah Nathan tidak terluka sama sekali. Siapa yang bisa membayangkan pertempuran sebesar itu? Tidak dapat melukainya. Dia sudah berbeda dengan yang dulu. Dulu dia bisa menang. Namun pada akhirnya Nathan terluka parah bahkan nyaris mati. Tapi sekarang dia tidak terluka sama sekali. Setelah kembali ke medan perang, Nathan mencari Felicia. Felicia mengangkat panji selama lebih dari 10 jam. Tangannya mati rasa. Kami menang. Neslandia menang. Semua orang menangis bahagia. Mereka mempertaruhkan hidup untuk kemenangan ini. Kemenangan yang didapatkan dengan tidak mudah. Oh iya. Di mana Jefferson? Nathan tiba-tiba menyadari Jefferson yang hilang. Gawat. Mungkin selama pertempuran di depan, tidak ada yang mengawasinya, sehingga dia kabur. Barulah yang lain menyadarinya, tidak bisa menyalahkan siapapun. Selama pertempuran yang berlangsung lebih dari 10 jam, tidak ada yang memperhatikan Jefferson. Kabur, ya. Bagus, tapi kamu harus mengerti. Aku bisa menangkapmu 1 kali. Aku juga bisa menangkapmu untuk kedua kalinya. Tunggu perang usai. Aku secara pribadi akan pergi ke Waregel dan menangkapmu di depan semua orang Waregel. Kamu tidak akan pernah lepas dari genggaman tangan Nathan dalam hidup ini. Nathan terkekeh. Adipati Agung. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Semua orang bertanya. Aku akan pergi membantu zona perang perbatasan timur. Aku takut Aaron Garrett dan yang lain tidak akan bertahan lama. Nathan tidak tinggal lebih lama lagi. Segera menuju ke zona perang perbatasan timur. Zona perang perbatasan timur juga sangat penting. Mungkin ancamannya lebih besar. Bagaimanapun jaraknya sangat dekat dengan ibu kota. Seluruh dunia memperhatikan pertempuran di zona perang perbatasan barat. Total berlangsung selama 15 jam. Tapi semua orang bisa melihat bahwa panji naga Neslandia masih berkibar. Medan perang penuh dengan bubuk mesiu dan asap. Lautan api di mana-mana. Seolah langit pun diwarnai merah. Namun, pertempuran akhirnya berakhir. Neslandia bertahan selama 15 jam. Sulit dibayangkan, seberapa kuat keyakinan yang membuat mereka bertahan begitu lama. Bagaimana dengan hasilnya? Apa hasil perkembangannya? Apa semua batalion Rider Neslandia telah musnah? Selanjutnya, pasukan aliansi Dominion akan sepenuhnya memasuki perbatasan barat dan menduduki tanah Neslandia. Bab 1710. Senjata pembunuh dewa versi terbaru. Semua orang ingin tahu hasil dari pertempuran zona perang perbatasan barat. Tapi berita itu tidak pernah keluar. Tidak ada yang bisa mendekati zona perang perbatasan barat.
Saat ini, Richard dan rombongannya melarikan diri bersama Jefferson. Raut wajah semua orang sangat jelek. Bisa-bisanya mereka kalah. Semua sudah direncanakan begitu lama. Hasilnya gagal total. Tapi wajah semua orang terlihat tidak menerimanya. Tidak boleh berakhir seperti ini. Tidak. Kita tidak boleh mengaku kalah. Kita masih memiliki zona perang perbatasan timur. Senjata pembunuh dewa Ernest Suarez masih ada. Kita masih memiliki setengah dari kekuatan kita. Dan belakang kita masih banyak yang mendukung. Kesempatan kali ini tidak boleh dilepaskan. Richard adalah orang pertama yang tidak menerima kekalahan ini. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membalas dendam, tanya Jefferson. Aku harus mulai menjalankan rencana keduaku. Menyerang langsung ibu kota Neslandia. Jika ibu kota Neslandia hancur itu setara dengan mendapatkan kemenangan kita. Cepat kirim orang untuk menghancurkan Gandala. Laksanakan rencana keduaku. Cepat, cepat. Dengan kecepatan paling tinggi. Sebelum mereka menyadarinya. Richard sudah gila. Benar-benar gila. Selain itu, hubungi Ernest Suarez. Minta dia keluarkan semua senjatanya. Katakan padanya, apapun yang dia inginkan akan disetujui. Minta dia keluarkan semua kartu trufnya. Lalu kita keluarkan kartu truf terakhir kita. Cepat ke laboratorium Antartika. Richard sudah gila. Semua orang juga gila. Pada titik ini, mereka ingin akan bertaruh mati-matian. Semua kartu truf yang ada akan dikeluarkan. Jika benar-benar tidak bisa, aku juga akan menggunakan senjata itu. Richard terengah-engah. Nafasnya sangat berat. Tenang. Tenang. Jika senjata itu dikeluarkan, akan sangat mengerikan. Kita tidak sanggup memikul tanggung jawab. Tidak boleh. Bagaimanapun juga, senjata itu tidak boleh dikeluarkan. Kata-kata Richard sangat ditentang oleh semua orang. Segera, zona perang perbatasan timur menerima pesan dari Richard. Li Jeongguo, Ernest Suarez dan petinggi lainnya semuanya tercengang. Perbatasan barat ternyata kalah. Kekuatan utama terkuat aliansi Dominion semuanya dikalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Richard memberitahu mereka bahwa zona perang perbatasan timur adalah harapan terakhir. Meminta Ernest Suarez untuk mengeluarkan semua senjata dan kartu trufnya. Berjanji akan memenuhi semua permintaan Ernest Suarez. Oke. Kalau begitu kalian tanda tangan perjanjian denganku. Aku akan keluarkan. Pada akhirnya, Ernest Suarez mengajukan persyaratan dan menandatangani perjanjian. Bahkan pihak mereka langsung memenuhi sebagian besar persyaratan. Ernest Suarez setuju untuk mengeluarkan semua senjata dan kartu truf miliknya. Cepat. Cepat, senjata Ernest Suarez akan diangkut ke medan perang dalam waktu yang sangat singkat. Tenang saja. Kita tetap akan menang. Kali ini yang aku keluarkan adalah senjata pembunuh dewa milikku versi terbaru. Kita akan bisa membunuh master sekuat apapun dari musuh. Ernest Suarez tampak percaya diri. Awalnya dia tidak berniat mengeluarkannya. Hal yang menakutkan adalah senjata pembunuh dewa Ernest Suarez masih memiliki versi yang ditingkatkan. Kabarnya dapat membunuh Master Mahatinggi Jagat 6. Namun belum pernah resmi digunakan. Lagi pula, tidak ada Master Mahatinggi Jagat 6 yang mau menjadi kelinci percobaan. Setelah mereka menerima berita itu, mereka akan melancarkan serangan paling kejam terhadap Aron Gareth dan yang lain. Mereka harus mengambil alih zona perang perbatasan timur sebelum Nathan tiba. Selain itu, para master yang diatur oleh Richard akan segera pergi ke Gandala. Penting untuk menghancurkan institusi utama Gandala dan melumpuhkan otak Neslandia. Sebaliknya, ini adalah momen paling kritis. Nathan juga menyadari hal ini. Dia bergegas ke zona perang perbatasan timur. Nathan berlari dengan kecepatan tinggi. Tetapi ketika dia datang ke suatu tempat, dia dihadang. Jalan ini ditutup. Bersambung.